Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamda syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi min yaumina hadza ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayuhan nas, faya ayuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dari mimbar yang mulia Al-Fakir mengajak kepada kaum muslimin, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan dan hadiahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita umatnya kelak di yaumil kiamah nanti mendapatkan syafaatul uzma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang saya baca dalam muqaddimah adalah seruan bagi kita orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ada dua seruan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang yang beriman. Yang pertama, seruan Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Artinya hidup kita di alam dunia ini harus dibungkus dengan takwa, yang takwanya sebenar-benarnya. Lalu apa arti takwa itu? Secara umum definisi takwa sebagaimana yang disampaikan oleh seorang khatib di atas mimbar di setiap hari Jumat, imtithalu awamirillah wastinabu nawahi, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab tak kala ditanya oleh seorang sahabat, ma huwal taqwa, apa itu takwa wahai Amirul Mukminin? Sayyidina Umar ibn al-Khattab memberikan satu contoh untuk menjawab sahabat dari pertanyaan takwa. Kata Sayyidina Umar, bila Anda berjalan di satu lorong, berjalan di satu gang, berjalan di satu jalan, di mana di jalan itu bertebaran paku yang tajam,
bertebaran pecahan beling, ada lubang yang tajam, apa yang Anda akan lakukan? Dijawab oleh yang bertanya, wahai Amirul Mukminin, bila saya akan berjalan di lorong itu, saya akan hati-hati dan saya akan menghindar agar tidak kaki saya ini terinjak paku, menginjak pecahan beling atau terprosok ke dalam lubang. Kata Amirul Mukminin Sayyidina Umar, itulah takwa. Artinya menghindari diri kita dari berbagai macam yang menyakiti diri kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hidup ini banyak fitnah. Hidup di dunia ini banyak ujian. Hidup di dunia ini banyak cobaannya. Yang harus kita bisa menghindarinya. Jangan sampai kita terprosok dalam ujian tersebut. Kita tahu ujian terberat bagi umat Nabi Muhammad SAW adalah harta dan perempuan. Kita harus bisa menghindarinya. Jangan sampai mendapatkan harta dengan cara yang tidak baik. Jangan sampai tertipu daya dengan rayuan wanita-wanita yang menyebabkan kita berbuat zina. Dan begitulah seterusnya. Hindari dari hal-hal yang bisa mencelakakan diri kita. Bukan hanya di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Satu contoh yang mudah, pandemi yang masih ada, corona yang belum berakhir. Kita diharuskan memakai masker, menjaga jarak, bersih diri kita. Itu merupakan takwa karena kita ingin menghindar dari penyakit yang namanya virus corona. Lalu bagaimana bila mana kita sudah menghindar tapi juga terprosok ke dalam lubang? Kita sudah menghindar tapi juga kaki ini terkena paku atau pecahan beling. Allah Subhanahu wa taala ingatkan pula dengan firman-Nya, "Fattaqullah mastata'tum." Bertakwalah kamu semampumu. Menghindarlah kamu semampumu. Bila mana kamu terprosok ke dalam lubang atau kakimu terkena beling, itulah kemampuanmu untuk menghindari yang mencelakakanmu. Dengan catatan, segera kamu bangkit, segera kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan teruskan menghindarnya, teruskan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sebab apa? Bagi kita umat muslim yang mukmin pasti meyakini ada akhirat setelah dunia. Itulah firman Allah mengakhiri, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Engkau hidup di alam dunia dengan takwa, sebenar-benar takwa, atau takwa dengan semampuanmu, engkau nanti akan berakhir di alam dunia. Engkau akan mati, engkau akan meninggalkan alam dunia ini yang Allah perintahkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali engkau mati dalam keadaan Islam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita boleh menghayalkan kehidupan kita di alam dunia ini, bagaikan kita sedang berlayar di lautan yang luas. Ada tujuan yang kita tuju, satu pulau yang namanya sorga Allah Subhanahu wa taala. Dalam pulau itu ada pelabuhan yang harus kita mendarat.
atau berlabuh di pelabuhan tersebut. Pelabuhan itu namanya husnul khatimah. Kita ini sedang berlayar di lautan samudra yang luas. Kita paham ada ujian, ada ombak besar, ada angin atau badai yang besar. Kita harus bisa menghindar, dan untuk bisa selamat mencapai tujuan pulau yang kita dambakan, surganya Allah Subhanahu wa taala, mencapai pelabuhan dengan selamat husnul khatimah. Itulah yang kita harapkan. Nanti bila mana kita mendarat di satu pelabuhan yang namanya husnul khatimah, pasti akan ada pertanyaan, akan ada pengawas yang menanyakan mana paspor kita. Anda boleh masuk, tapi lihat dulu paspornya. Apakah di situ terletak Anda seorang muslim atau Anda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ditanya diri kita, identitas kita akan ditanya. Karena itulah kita perlu membawa identitas yang resmi, identitas yang pasti, identitas yang bukan abal-abal. Setelah kita selamat dari samudra yang begitu banyak ujiannya, mendarat di pelabuhan yang namanya husnul khatimah, bila mana kita membawa dokumen yang lengkap, dokumen yang resmi, pasti diri kita akan menjadi diri yang tenang, diri yang aman. Kenapa? Karena identitas kita, identitas yang resmi. Ana muslim, ana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan memanggil dengan firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di saat kita tenang karena lengkapnya dokumentasi kita, dokumen kita, kelengkapan kita sebagai seorang muslim yang mukmin, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, akan dipanggil diri kita dengan ketenangan diri kita, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah engkau, ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu dengan penuh kesenangan, dengan penuh sukaria, wadkhuli fi ibadi, engkau itu masuk ke dalam hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan engkau akan masuk ke dalam surgaku. Karena itulah wahai kaum muslimin, fafirru ilallah, mari kita kembali kepada Allah, tingkatkan takwa kita, pelajari, kenali hal-hal yang mengharamkan agar kita dapat menghindarinya. Kenali dan pahami hal-hal yang diwajibkan untuk kita mengerjakannya. Itulah bagian dari takwa. Karena itu jangan tinggalkan majlis-majlis ilmu. Jangan tinggalkan dan jauhkan para ulama-ulama saleh yang mereka mengamalkan ilmunya, mendermakan ilmunya. Dekati, pelajari semua ilmu, datangi majlis-majlis ilmu, agar kita mengerti, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa dan meningkat takwa kita, yang bila mana nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan keselamatan, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan ketenangan, karena kita sesuai dengan apa yang Allah firmankan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Inilah khutbah yang dapat saya sampaikan dengan harapan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dikuatkan iman dan Islam, ditingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, mampu pula meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberkahi umur kita, memberkahi anak dan keturunan kita, memberkahi rumah tangga kita, dan kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak didik anak yang saleh dan salehah, berbakti kepada Allah dan Rasul-Nya, berbakti pula kepada kedua orang tuanya, dan kita pun memohon kepada Allah sisa umur kita ini dapat kita manfaatkan dekatnya kita kepada Allah, lisan kita dimudahkan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kelak tak kala
kita meninggalkan dunia ini, kita mati dalam keadaan Islam. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru walakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abdu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah waf'alul khairati wastanibu anis sayyiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wa ta'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ilahana tahassanna bidil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala ahlil yamut isrif annal adha wal bala wa qarana wa ta'un innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul azim yarkudkum wa tu yastajib lakum wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.